Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arisandi akan menjelaskan ulang mengenai pembelajaran statistika di pertemuan pertama tentang pengertian dasar dan statistika deskriptif. Apa itu statistika? Perbedaan statistik dan statistika. Statistika adalah ilmu yang membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan data analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Sedangkan statistik, catatan angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah atau gejala. Dalam deskriptif statistik terdapat beberapa poin, ada penyajian data, pengelompokan data dan histogram, measure of central tendency atau ukuran gejala pusat, measure of variability, skewness and kurtosis, dan hubungan antara mean dan standard deviation. Nah, statistik adalah suatu ilmu yang membantu kita untuk membuat keputusan yang terbaik. Statistik mengajari kita bagaimana untuk meringkas, menganalisis, dan membuat kesimpulan berdasarkan data sehingga kita dapat membuat keputusan. Nah, jadi statistik ini akan menjelaskan suatu data menggunakan gambar. Statistik ini menginput dalam data-data numerik. Pembagian statistik ada deskriptif statis dan inferensial statistik. Di dalam deskriptif statistik terdapat pengumpulan, mengorganisir, meringkas, penyajian, dan menganalisis. Sedangkan dalam inferensial statistik memprediksi dan meramalkan nilai parameter populasi, pengujian hipotesis untuk nilai parameter populasi, dan membuat kesimpulan. Terdapat dua tipe data, ada kualitatif kategorikal atau nominal, dan ada kuantitatif measurable atau countable. Contoh dari kualitatif kategorikal atau nominal adalah warna, gender, dan suku bangsa. Sedangkan untuk tipe data kuantitatif atau countable itu temperatur, besar gaji, dan skor ujian menginput dalam bentuk angka. Dalam skala pengukuran terdapat 4 poin, skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Mengenai sampel dan populasi, pengertian populasi berisi suatu set seluruh pengukuran dari karakteristik yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari pengukuran yang dipilih dari populasinya. Nah, sensus adalah pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian dalam populasinya tanpa ada yang terlewat. Berikut adalah gambar dari sampel dan populasi, di mana populasi ditunjukkan atau dituliskan dalam bentuk N besar dan sampel dalam N kecil. Lalu dalam penyajian data terdapat dalam bentuk gambar terdapat 3 yang paling umum. Ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Pada diagram batang terdapat 2 sumbu, yaitu horizontal untuk menyatakan data yang dikumpulkan dan sumbu vertikal untuk menyatakan jumlah dari masing-masing data. Dalam diagram lingkaran dapat diartikan sebagai cara penyajian sekumpulan data ke dalam lingkaran dengan lingkarannya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pengklasifikasian datanya. Nah, dalam diagram lingkaran atau diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan data waktu, biasanya waktu yang digunakan tahun atau bulan. Nah, dalam Excel ini ada contoh penggunaan data menggunakan diagram. Misalnya di sini ada komoditas padi, jagung, kedelai, kentang, dan juga terong dengan hasil panen padi 250 dalam bentuk ton, jagung 220, kedelai 150, kentang 200, dan terong 180. Jadi total adalah 1000 ton. Cara penggunaan diagram dalam Excel cukup dengan melakukan blok pada data pada komoditas dan hasil panennya. Lalu dipilih. Di sini terdapat beberapa tabel data, ada beberapa tabel diagram, ada diagram garis,
Ada diagram garis, diagram kolom, dan diagram lingkaran yang paling umum. Contoh penggunaannya untuk diagram kolom atau diagram batang bisa dipilih dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Lalu pada stylenya bisa dirubah sesuai dengan keperluan. Jadi dalam penjelasan yang sebelumnya, diagram batang ini terbagi dalam 2 sumbu. Sumbu X untuk menyatakan komoditasnya dan sumbu Z menjelaskan hasil panennya. Lalu untuk penggunaan diagram garis, dapat seperti ini. Untuk cut style-nya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Diagram garis bisa menyatakan perbandingan dari suatu objek atau komoditas dengan yang lainnya. Lalu untuk diagram yang ketiga, diagram lingkaran, bisa dipilih dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga dognat. Pilih 3 dimensi. Karena pada tampilan awalnya diagram lingkaran tidak memiliki nilai, tidak memiliki angka, maka dapat dipilih cut style-nya yang title atau yang card title yang menyatakan jumlah angka dalam persentase keseluruhan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari mata kuliah statistika sesi pertama. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.